tidak tinggi. Batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah dan tidak membaik dengan pemberian antibiotik. Badan lemas, lesu, dan tidak aktif bermain, dan munculnya benjolan di kelenjar daerah leher rahang bawah, ketiak, dan selangkang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka bisa berisiko menjadi TBC resisten atau kebal obat. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami gejala TBC untuk mendapat diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemberdayaan Masyarakat Promotif dan Preventif Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo selamat pagi Sobat Sehat dimanapun saat ini Anda berada. Bersyukur sekali saya bisa kembali menemani segala aktivitas Anda hari ini. Seperti biasanya setiap hari Jumat adalah program yang sudah ditunggu-tunggu karena hari ini kita bakalan ngobrol seru banget bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio Radio Suara Husada, radio kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Jangan lupa Anda bisa menyimak siaran kita secara langsung melalui live streaming di Instagram maupun di YouTube kita, sama alamatnya di @promkes_Ngawi. Untuk edisi hari ini 8 Maret 2024 kita akan ngobrolin satu hal yang sangat penting banget kalau menurut saya ya, karena sekarang ini memang lagi booming, kasus ini banyak sekali terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan sekarang sudah hadir di studio Radio Suara Husada, Radio Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Saya sapa dulu kakak saya ini ya, kakak saya satu ini yang kita sering banget ketemu, tapi kalau ketemu kita jarang banget ngobrolin tentang masalah kesehatan. Kita ngobrolinnya masalah yang lain ya. Apa kabar Mas Nanang, Bapak Fogin Indonesia, Bapak Nyamuk-Nyamuk Indonesia nih katanya. Alhamdulillah baik sekali Mbak. Iya, sehat ya Mas ya. Disapa dulu dong pemirsa dan pendengar kita di Instagram. Dadah-dadah dulu di Instagram. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, yang di YouTube juga disapa dulu. Halo. Hai. Apa kabar, selamat sehat pagi, ya Mas? sehat. Sehat, seger gitu ya. Semangat. Kemarin habis nge-trail kan, habis hobinya terus lalu kan pasti sekarang sudah lebih semangat. Oke. Sebelumnya Mas Nanang ini Siap. di Dinkes Ngawi tugasnya apa sih Mas sebenarnya? Iya. Saya taunya Bapak Fogin Dinkes Ngawi. Iya Mbak, saya di Dinas Kesehatan ini berkewajiban untuk mengelola program penyakit menular termasuk DBD dan chikungunya. Oke, termasuk DBD dan chikungunya. Dan inilah yang saat ini bakalan kita bahas ya Mas Nanang ya. Siap. DBD dan chikungunya. Karena orang awam saja itu udah tahu loh kalau kasus DBD saat ini di Kabupaten Ngawi ya sedikit mengalami kelonjakan sih. Iya. Kita kabarnya sih Mas sebenarnya. Iya Pak. Jadi kalau DBD itu yang bicara tentang DBD dulu deh. Kalau DBD itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Seperti gitu. Penyakit musiman. Penyakit musiman awal. Dia muncul mulai awal musim hujan. Bulan November. November, Desember, Januari, Februari, Maret, nanti mulai April dan selanjutnya. Mulai landai gitu ya. Namun memang seperti ini, Pak. Kalau telur nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu penyebab penyakit penular penyakit pembawa gitu ya. Dia selama musim kering dia mampu bertahan di tempat yang kering itu selama 6 bulan. Telurnya itu? Betul. Telurnya itu jadi selama musim kemarau dia nggak mati? Tidak. Oh gitu. Jadi ya. begitu awal musim penghujan dia kena air, tergenang air, dia akan pecah dan menjadi pupa. Gitu. Pupa menjadi jentik. Makanya tidak heran di awal musim penghujan banyak sekali populasi nyamuk.
karena dia baru saja netes gitu. Baik itu nyamuk kulek maupun Aedes aegypti. Jadi semua nyamuk itu bisa bertahan selama 6 bulan di musim kemarau itu. Khususnya yang Aedes aegypti. Nah, ini sekarang kan kalau nyamuk yang lainnya kan adanya di tempat-tempat yang kotor gitu kan ya. Telur-telurnya itu maunya di tempat yang kotor. Nah, kalau nyamuk Aedes aegypti ini dia maunya kan di tempat yang jernih. Tepat sekali. Jadi gini, kalau nyamuk jenis Aedes ini memang seperti apa ya? Dia milih-milih tempatnya. Jadi dia bisa berkembang atau bisa pecah telurnya, bertelur itu di tempat yang ada tampungan air, menggenang, tenang, yang luput dari tidak kontak dengan tanah. Nah, itu nyamuk kemayu gitu ya. Okay. Jadi kalau yang ada di selokan dengan dasarnya itu tanah, itu nyamuk kulek. Sudah bisa dipastikan itu nyamuk kulek. Kalau nyamuk DBD itu berkembangnya di air yang menggenang, yang tenang, dan tidak kontak dengan tanah. Telur nyamuk Aedes mampu bertahan kurang lebih 6 bulan di tempat yang kering. Di tempat, maksudnya gimana di tempat yang kering? Contoh, sekarang banyak minuman kemasan dengan wadah plastik gelas. Oke, baru paham. Di saat musim penghujan ini, misalkan ini bulan Maret ya, ada air sedikit, dia nelur. Nah, kemudian tidak ada hujan lagi sampai bulan November besok. Nah, itu dia tetap mampu, Mbak. Selama di situ ada airnya gitu. Walaupun tidak ada airnya. Oh, walaupun tidak ada airnya. Iya. Jadi begitu kena air di musim hujan pertama bulan November, dia bisa bertelur. Oh, gitu. Saya baru tahu itu Mas Anong itu. Jadi kalau sekarang ini kita baru kalau menurut saya. Padahal sudah lama kan. Sudah lama. Jadi kalau sekarang ini di akhir musim hujan 2024 nih ya. Misalkan nih. Nanti ini bulan Maret misalkan kita buang gelas. Betul. Kemudian ada airnya di situ karena ini masih hujan. Kemudian sempat ada nyamuk Aedes yang bertelur. Kemudian tidak ada hujan lagi. Misalkan nih tidak ada hujan lagi. Kering, nah, kan, ya? Gelas itu kan kering. Nah, nanti begitu November ada hujan. Meskipun satu dia bisa. Oh, itu sebabnya kenapa kita harus yang BSN itu tadi. Jadi ini juga alhamdulillah Mbak Ineke ini tadi juga kebetulan launching instruksi Bapak Bupati terkait BSN. Pemberantasan sarang ya. Jadi Bapak Bupati menginstruksikan kepada semua OPD termasuk Bapak Camat membawai Bapak Lurah dan sekaligus warga untuk ayo budayakan gerakan pemberantasan nyamuk setiap Jumat. Setiap Jumat. Secara terus menerus. Khususnya ketika musim. Iya, terus. Oh gitu. Iya. Jadi setiap hari Jumat mari kita bersama-sama secara serentak. Lingkungan rumah, di dalam rumah dan di luar rumah kita sendiri saja. Kalau bersama-sama kan podo ae harus terjaga. Nah, itu yang menjadi orang jadi salah persepsi gitu ya Mas ya. Dipikirnya kalau PSN itu kerja bakti, akhirnya kan Mas setiap Jumat suruh kerja bakti, emang nggak kerja. Rokok isopo. Jadi gini Mbak, memang kalau PSN judulnya aja pemberantasan sarang nyamuk. Jadi selama ini memang kalau kita bilang bahwa ayo masyarakatnya digerakkan untuk PSN. Wah, bahwa langsung pikirnya setiap Jumat kok kerja bakti ya. Enggak seperti ya. PSN yang tepat dan benar itu
itu adalah menguras tempat-tempat sebagai penampungan air seperti bak mandi, gentong, ayo dikuras setiap Jumat, dikosok pinggirnya. Soalnya kan kalau ada nyamuk juga yang menempelkan telurnya di dinding itu kemudian kan di dispenser, kemudian di bawah meja kalau zaman dulu ben gak enek semute ada airnya, nah itu juga itu bisa. Itu di dalam rumah. Kemudian ayo kita keluar rumah. Di luar rumah ada nggak gelas plastik yang bekas rumah itu. Untuk sebagai tamuan air bisa, vas bunga, iya, itu betul, juga betul, bisa. Kemudian batok kelapa, iya. ban bekas. Nah itu kan semua itu yang tidak kontak dengan tanah. Nah mari kita daur ulang. Kalau ndak ditumplak nih ben gak tandon air. Itulah sebenarnya PSN itu seperti itu. Jadi jangan ada kesempatan untuk nyamuk itu bertelur. Jangan sampai ada tempat seperti itu. Karena kalau nyamuk Aedes itu bertelur di air yang kontak dengan tanah, dia tidak bisa. Itu, Mbak. Tidak bertahan juga gitu ya. Ingat, kalau kita tidak bersama-sama, tidak serentak. Di tempat kita udah bersih, punya tetangga ada yang terkena nyamuk Isomibel. Satu nyamuk bertelur kurang lebih 300 butir. Wah, satu nyamuk 300 butir. 300 nyamuk jadi berapa? Seperti itu. Jadi ini Mbak Neka, alhamdulillah, mari kita dukung program dari Bapak Bupati, karena kalau jaga fogging itu jelas tidak mampu. Tidak mampu, Mbak. Iya. Karena apa? Fogging itu tidak menjamin kita tidak tergigit nyamuk Aedes aegypti lagi. Oke, mungkin bisa dijelaskan sama gini. Kenapa fogging tidak menjamin? Iya, gini. Hari ini kita di fogging. Mengeluarkan biaya, iya kan, mengeluarkan biaya yang kita sebentar Mas. Iya. Kalau satu kali fogging itu untuk luas biasanya 1 RT ya. Ini itu kalau berapa biaya yang dibutuhkan? Pedoman fogging itu 1 hektarnya butuh 10 liter solar. 1 hektar 10 liter solar. Solar sebagai pelarut. Kemudian belum obatnya gitu. Belum obatnya. Kemudian untuk pertamaknya, untuk menghidupkan mesinnya, belum lagi tenaganya, seperti itu. Nah, kembali lagi nih Mbak, kita main logika ya. Hari ini kita fogging tes. Kos gitu, panganan itu yang mati hanya nyamuk dewasa. Jentiknya ini yang telur ini tidak mati. Oke, jadi gini Mas, aku tak kenalan dulu. Jadi fogging itu tidak bisa menembus air? Tidak. Tidak meresap ke dalam air tidak. Ya? Itu Mbak. Gitu. Tetap nanti 4 atau 5 hari setelah kita fogging. Netes lagi ini. 300 butir itu netes lagi. Makanya kayak pemangku pemerintahan itu tidak ada peraturan yang mengizinkan kalau atau menyarankan fogging itu sebagai pencegahan. Karena itu kalau kita sudah mengeluarkan biaya, warga ditarik iuran misalkan ya, ini di fogging untuk pencegahan DBD. Engko berarti fogging enek sing kena DBD. Komplain sopo Bapak fogging Indonesia bingung ini seperti itu. Makanya fogging itu di peraturan gubernur, di SE Bupati itu bukan salah satu pencegahan, namun hanya pengendalian. Tapi beberapa waktu lalu fogging ini sempat booming ya Mas ya. Sampai hari ini, Mbak. Sampai hari ini. Berarti masyarakat masih berpikir fogging ini bisa dengan cepat menuntaskan masalah nyamuk. Betul. Padahal justru kadang malah membuat mereka menjadi lebih resisten. Fogging itu tidak menyelesaikan, namun menenteramkan.
bukan. Tapi kalau nggak PSN, nggak pemberantasan nyamuk sampai dengan ke telur-telurnya ya masih tetap ada. Gitu. Di PSN ya itu memang kita sendiri untuk melakukan PSN di rumah sendiri itu bagian besar di masyarakat kita ini masih oleh. Makanya padahal kesibukan. Maksudnya iya, oke lah ada kesibukan. Tapi kan maksudnya kalau misalnya sambil jalan gitu ya, kalau kita lihat enak cepuk apa enak itu masih cangkir. Itulah kepedulian kita. Makanya Bapak Bupati hari ini launching kegiatan ini. Tadi simbolis dilakukan di Karangtengah. Bersama Bapak Camat Ngawi, Bapak Kadinkes, ada Bapak Pemdes, ada dari lingkungan hidup. Itu bersama-sama mensupport, memberi arahan kepada warga, ayolah kita itu secara serentak dan kontinu setiap Jumat kita melakukan PSN di rumah sendiri dan lingkungan sekitar. Seperti itu. PSN pemberantasan sarang nyamuk 3M plus. Plusnya mungkin bisa maksud saya kalau plusnya itu masyarakat bisa lebih tahu kan gitu ya. Bisa partisipasi sendiri gitu. Tempat-tempat oli bekas yang di luar rumah untuk tergenang air itu juga potensi. Itu kita daur ulang atau kita kubur itu sudah termasuk PSN. Bahan-bahan bekas yang menjadi tampungan air, nah itu kita kuras atau kita tutup atau kita pendem enggak atau didaur ulang menjadi bandulan atau porsi itu sudah PSN namanya. Tapi itu tadi harus kompak. Semua warga. Jangan yang di sini melakukan PSN, yang satu rumah tidak. Dalam satu RT semua PSN, satu rumah tidak PSN, sama saja. Untuk masyarakat warga Ngawi, kita bersama-sama mendukung program Bapak. Yang murah meriah. Hari Jumat kita bersama-sama di rumah sendiri dan lingkungan pedok tonggone iso ngomong-ngomongan Tidak harus dilakukan pagi hari, siang juga boleh, sore monggo. Kalau setiap hari enggak masalah. Rumah-rumah kita sendiri. Kita sendiri aja Pak. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin tentang yang Jumantik, Mas. Iya. Nah, tadi kan selain yang juga perlu diaktifkan lagi itu adalah Jumantik, bukan Jumanji. Atau Jumantik. Betul. Apakah itu? Iya, ini Mbak. Kembali lagi ke instruksi Bupati. Ayolah kita menjadi Jumantik di rumah sendiri. Juru pemantau jentik. Jika ada jentik, yuk kita kurap kita bunuh jentik itu. Gitu. Ada Jumantik desa. Jumantik desa kita minta tolong ke beliau untuk mengilik nih apa Pak? Bahasa Indonesianya mengilik nih. Itu kepada warganya. Ayo PSN, seperti itu. Kalau semuanya diserahkan pada Jumantik desa tentang PSN-nya, nggak mampu, nggak mampu kan? Kecuali kita ya oke ya Mas ya. Jumantik desa nggak mungkin dia mau masuk ke rumah orang pejabat, orang kaya, apalagi masuk ke kamar mandinya. Itu private sekali. Makanya kita kembali, ayo kita menjadi Jumantik di rumah sendiri. Dan program ini itu tidak hanya terbatas untuk masyarakat awam saja, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan Pak Bupati pun juga harus melaksanakan. Betul. Nah, satu lagi nih Pak yang kita lupa, TTU. Apa itu? Tempat-tempat umum. Nah, itu tanggung jawab siapa? Betul. Tanggung jawab siapa ini? Kalau TTU jelas kalau di pasar ya, pasar itu jelas Jumantik desanya.
Nah, kalau di kantor kita juga ada yang biasanya, oh ya Pak, cleaning service-nya. Iya, CS-nya gitu ya. Di sekolahan sebetulnya sangat-sangat potensi itu di sekolah. Karena banyak anak kumpul dari wilayah mana-mana. Kemudian tempat kamar mandinya tidak selalu dibuka. Betul. Apalagi di saat musim liburan. Ketika tidak ada satupun yang masuk sekolah. Kamar mandi pasti ada airnya. Tidak dikuras, dia tenang, gak diubek-ubek. Wong, gitu. Anak-anak. Tempat merdeka itu, tempat berkolaborasi dan rapat nyamuk-nyamuk. Begitu anak sekolah, anak-anak kita semua masuk. Nah, apa enggak ini? Nah, jadi kadang-kadang justru berbagai macam anak masuk sekolah. Iya. Di sekolahan untuk Jumantik di sekolah itu namanya pejas, Pak. Pejas, apa itu? Pemantau jentik anak sekolah. Siapa? Anak-anak sekolah itu sendiri. Oh, setiap Jumat digilir mulai kelas 1 dia. Kalau ada botol-botol bekas, gelas bekas kamar mandi dia khususnya kalau habis libur gitu kan ya. Jumat berikutnya lagi nanti kelas 2 terus putar. Di lingkungan dia juga seperti itu. Bagus itu, pejas itu sebetulnya. Ini juga program pemerintah. Iya. Dan anak sekolah satu dia pasti jujur. Betul. Dan mereka pasti melakukan. Betul. Gak enak saya gendong. Apalagi ditugasi ibu guru atau bapak guru. Ini berasa kayak beban.